Kita sering sayang sama hal yang bikin capek. Pernah nggak sih lo ngerasa hidup tuh nyebelin banget, diprovokasi orang, kehilangan sesuatu yang lu kira penting, atau terjebak di titik paling absurd dalam hidup? Tapi, gimana kalau ternyata kunci buat tetap waras bukan dengan ngeluh, bukan juga dengan ngambek ke semesta, melainkan dengan satu hal sederhana. Diam sebentar, ketawa, dan bilang ke diri sendiri, lucu juga ya hidup gue. Kadang hidup tuh nggak perlu jadi tragedi besar buat bikin kita goyah. Cukup satu kalimat dari orang yang sok tahu, satu barang hilang yang kita kira segalanya, atau satu hari yang berantakan dari bangun sampai tidur lagi. Dan di titik itu, kita sering lupa bahwa yang bikin kita jatuh bukan apa yang terjadi, tapi cara kita ngelihatnya. Gimana kalau ternyata kita nggak harus marah tiap diprovokasi, nggak harus nyimpen semua hal yang udah nggak kita butuhin, dan bahkan kita bisa ketawa meski keadaan nggak ideal. Tiga cerita ini bukan tentang jadi sempurna, tapi tentang jadi manusia yang pelan-pelan belajar berdamai, bukan dengan dunia, tapi dengan isi kepala sendiri. Kenapa kita takut sama hal yang belum terjadi? Gua pernah duduk di warung kopi kecil dekat rel kereta, nunggu hujan reda sambil mikirin hidup yang rasanya makin kesini makin ruwet. Di meja gua cuma ada segelas kopi hitam pahit, sepiring gorengan, dan satu pikiran yang muter-muter kayak jarum jam yang nggak sabar pengen besok datang lebih cepat. Waktu itu, hidup gua lagi di titik nggak pasti. Kerjaan kontrak yang sebentar lagi habis, tabungan yang tinggal secuil, dan utang kecil-kecilan yang mulai bikin gua nggak bisa tidur nyenyak. Pikiran gua kemana-mana. Kalau bulan depan belum dapat kerja, gimana? Kalau gagal terus malu nggak sih? Kalau semua orang ternyata benar, dan gue emang nggak cukup pintar buat sukses? Tiba-tiba dari meja sebelah, bapak-bapak tua yang dari tadi ngelamun sambil isep rokok kretek buka suara. "Anak muda," katanya sambil nyengir kecil, "kau tahu kenapa manusia cepat capek? Karena sering lari dari sekarang demi ngejar besok yang belum tentu datang." Gue cuma bisa nyengir kaku, bingung mau nanggepin gimana. Tapi dia lanjut aja. "Kau kelihatan kayak orang yang bawa tas berat, padahal isinya cuma ramalan buruk." Gue kaget, bener juga. Dia lalu cerita tentang masa mudanya yang sempat keliling Jawa naik sepeda motor butut, kerja serabutan, tidur di masjid, sampai akhirnya dapat kerja tetap sebagai tukang servis mesin. Bukan karena dia ngerencanain semuanya dengan sempurna, tapi karena dia ngelakuin yang bisa dia lakuin tiap hari, sebaik mungkin. Satu hari pada satu waktu, dia bilang, "Jangan pernah biarkan masa depan ganggu kau. Kalau memang harus kau hadapi, ya hadapi. Tapi nanti, saat itu datang. Bukan sekarang." Gua diem, rasanya kayak ditabok pakai kata-kata, lembut tapi dalam. Waktu itu juga gue sadar, seringkali yang bikin kita capek bukan masalahnya, tapi imajinasi kita tentang masalah yang belum kejadian. Kita udah gemetar duluan sebelum pintu masa depan itu kebuka. Padahal bisa jadi pas pintunya kebuka isinya cuman kucing tidur, bukan harimau lapar. Mulai dari situ, gue mulai belajar buat nyicil damai. Gue bangun pagi dan bilang ke diri sendiri, hari ini dulu, yang penting gue ngasih yang terbaik hari ini. Besok, nanti aja pikirinnya kalau udah ganti kalender. Gue jadi lebih ringan, lebih waras, lebih bisa ngopi sambil bener-bener ngerasain pahitnya kopi, bukan pahitnya ketakutan-ketakutan yang belum tentu kejadian. Dan anehnya, begitu gue berhenti terlalu sibuk mikirin masa depan, pintu-pintu malah pelan-pelan kebuka. Peluang datang bukan karena gue maksa, tapi karena gue siap. Karena gue ada di sini, hadir. Bukan nyasar di dunia khawatir buatan kepala gue sendiri. Jadi, buat lo yang lagi resah, yang tiap malam rebahan sambil mikir besok bakal seburuk apa, tarik napas bentar, lihat sekeliling, pegang tangan lo sendiri. Lo masih di sini, masih hidup, masih dikasih kesempatan buat ngerasain pagi. Itu udah cukup, dan percaya deh, kalau hari ini lo bisa hadapi dengan akal sehat, besok juga lo pasti bisa. Tapi satu-satu aja,
Nggak usah buru-buru, karena kadang yang kita perlukan bukan jawaban atas semua ketidakpastian, tapi keberanian buat bilang, hari ini gue cukup, dan besok nanti gue temuin saat waktunya datang. Gue kehilangan segalanya, tapi malah jadi lebih bebas. Gue pernah ngerasa kehilangan, bukan kehilangan orang sih, tapi barang, tepatnya satu ransel isi hidup gue yang hilang entah kemana waktu gue pindahan kosan. Di dalamnya ada banyak harta karun, headset mahal, jam tangan yang gue pikir keren banget, buku-buku yang udah bertahun-tahun gak gue buka, dan baju-baju yang gue simpen buat jaga-jaga. Pas sadar ransel itu hilang, gue panik setengah mati. Rasanya kayak sebagian identitas gue lenyap. Gue ngeluh ke teman gue bilang, gila ya, itu ransel isinya penting semua bro. Gue butuh semuanya. Dia cuman ngangkat alis dan bilang santai, lu butuh atau lu cuma sayang karena udah punya? Jeduk. Kepala gue kayak dipukul pakai penggaris kayu. Beberapa minggu kemudian, setelah drama itu reda, gue pelan-pelan sadar. Ternyata hidup gue tetap jalan. Bahkan lebih ringan. Gue bisa pergi tanpa ribet milih mana jam tangan yang matching. Gue bisa baca buku baru tanpa ngerasa berdosa, ninggalin buku-buku lama. Dan yang paling aneh, gue nggak kangen-kangen amat sama barang-barang itu. Dan dari situ, gue mulai mikir, berapa banyak hal dalam hidup kita yang sebenarnya nggak penting, tapi kita pertahankan mati-matian cuma karena udah telanjur punya. Kayak baju yang numpuk di lemari, tapi cuma kita pakai 3 potong yang itu-itu aja. Atau notif-notif di HP yang bikin pusing, padahal kita bisa matiin semua dan gak bakal kenapa-kenapa. Atau hubungan yang sebenarnya udah gak sehat, tapi kita pertahanin karena takut kehilangan sesuatu yang sebenarnya gak lagi ngasih apa-apa. Kadang kita mikir punya banyak itu keren, tapi kenyataannya banyak yang kita simpen malah jadi beban. Kita pikir kita butuh validasi dari orang lain, padahal yang kita cari cuma tenang dari dalam. Kita kira makin banyak barang, makin aman hidup ini. Tapi justru dari kehilangan, kita belajar bahwa banyak hal ternyata nggak sepenting itu. Gue inget banget satu malam, gue duduk di kamar sambil liatin lemari yang udah setengah kosong karena gue sortir banyak barang. Dan gue senyum sendiri. Aneh ya, rasanya lebih lega, lebih hidup. Karena akhirnya, gue cuma tinggal sama hal-hal yang benar-benar gue butuhin. Bukan karena gengsi, bukan karena takut dibilang kurang, tapi karena akhirnya gue sadar, yang penting itu bukan banyaknya yang kita punya, tapi kedekatan kita sama yang bikin hidup ini bermakna. Dan lu tahu apa yang paling ngena? Kita baru sadar seberapa gak pentingnya sesuatu setelah kita hidup tanpanya. Jadi kalau lo lagi pegang sesuatu yang bikin lo capek, coba tanya, gua beneran butuh ini atau gua cuma kebiasaan punya? Karena bisa jadi yang lo pikir kehilangan itu justru pintu buat lo nemuin kebebasan yang sesungguhnya. Dan bebas bro, itu jauh lebih mewah dari sekadar punya. Hidup gue absurd banget, jadi gue ketawa aja. Gue pernah ada di titik hidup yang absurd. Serius, waktu itu gue lagi nganggur. Tabungan tinggal recehan, utang kosan udah nempel kayak stiker di jidat, dan HP gue retak kayak hati abis ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Gue inget banget, malam itu gue duduk di lantai kamar, makan mie rebus tanpa telur, tanpa cabai, tanpa apa-apa. Cuma mie dan air. Simple, seperti hidup gue saat itu. Dan di tengah-tengah ngunyah mie itu, gue ketawa. Iya, gue ketawa. Bukan karena mie-nya lucu, tapi karena hidup gue konyol banget. Bayangin, anak yang dulu dibilang pintar waktu sekolah, sekarang duduk sendirian sambil mikir, besok makan apa ya? Sereal tanpa susu? Tapi tahu nggak? Justru dari ketawa itu gue ngerasa lega. Karena ternyata, dibanding meratap, ngeluh atau posting keluh kesah di story yang nggak akan ngerubah apa-apa, ketawa itu jauh lebih waras, jauh lebih manusiawi, dan anehnya, lebih kuat. Gue jadi ingat satu kutipan yang belakangan gue pahami dalam-dalam. Lebih beradab mengolok-olok kehidupan daripada meratapinya.
Bukan berarti kita nggak boleh sedih. Tapi kadang, kalau hidup nimpuk, kita pakai masalah yang bertubi-tubi, ngerespon dengan tawa bisa jadi bentuk perlawanan paling elegan. Kita bilang ke hidup, "Oke, lo lucu juga ya, tapi gue lebih lucu." Karena kenyataannya, hidup memang nggak pernah sepenuhnya adil. Kadang lo udah usaha keras, tetap gagal. Kadang lo udah jujur, tetap dituduh. Kadang lo bantu orang, tetap ditinggal. Tapi kalau semua itu kita tanggapi dengan ratapan, dengan keluhan, dengan drama, hidup jadi makin gelap, makin berat. Tapi coba lo olok-olok sedikit. Coba lo ketawain dengan nada satir. Wah, hidup gue kayak sinetron jam 2 pagi, yang naskahnya kayak ditulis sambil ngantuk. Itu bukan berarti kita meremehkan masalah, tapi kita menolak untuk jadi korban. Kita ngambil alih narasi. Kita bilang, ya, hidup gue berantakan, tapi gue bisa jadi sutradaranya. Dan lu tahu, ketika kita bisa ketawa di tengah keterpurukan, ada semacam kekuatan yang pelan-pelan muncul. Kita nggak lagi merasa kecil. Kita justru jadi pemeran utama yang berani. Hari ini, kalau hidup lo lagi aneh, lagi absurd, lagi nyebelin banget, coba lu ketawain. Kasih jeda. Lihat dari sudut pandang lain. Anggap ini bagian dari bab lucu dalam buku hidup lo. Karena nanti, ketika semuanya udah lewat, lo bakal ngeliat ke belakang dan bilang, "Gila sih, gue pernah seberantakan itu. Tapi hebat juga ya, gue masih bisa ketawa." Dan mungkin, justru dari tawa itu, lo mulai langkah baru yang lebih ringan, lebih kuat, dan lebih damai. Hidup ini aneh. Kadang kita marah karena kata-kata orang, sedih karena kehilangan yang ternyata nggak penting, dan meratap di tengah kekacauan yang, kalau dipikir-pikir, malah bisa diketawain. Tapi dari semua itu, kita belajar satu hal. Kita selalu punya pilihan. Mau percaya atau enggak pada provokasi. Mau nempel terus sama hal yang udah nggak kita butuhin. Mau nangis karena hidup nggak adil. Atau senyum kecil dan bilang, "Ya udah, next round." Ternyata, jadi kuat itu bukan soal seberapa sering lo menang lawan dunia, tapi seberapa sering lo bisa bilang ke diri sendiri, "Gua nggak akan reaktif. Gua nggak akan terlalu sayang sama hal yang bisa pergi. Dan kalau hidup pengen bercanda, gua bisa ketawa lebih dulu." Dan mungkin dari situ kita sadar, ketika kita berhenti jadi korban dari pikiran kita sendiri, saat itulah kita benar-benar mulai hidup. Terima kasih sudah berpikir bareng gue, karena hidup yang gak dipikirin cuma jalan di tempat. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.